Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kabarnya bagaimana? Baik? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Mas. Oke. Eh, Langsung aja ya. Perkenalkan, saya Suparyanto Aji. Seperti yang dikenalkan oleh Pak Adib, saya desainer di Ayuda Advertising. Eh, Kemudian ini beberapa contoh desain yang saya kerjakan sebagai gambaran saja itu. Terus kemudian kemarin saya dihubungi Pak Adib, intinya adalah hari ini kita sharing, jadi nanti teknisnya saya akan memaparkan terkait materi, beberapa materi, terus nanti saya harap teman-teman juga ikut proaktif kayak gitu, jadi diskusi ini bisa berjalan dua arah seperti itu. Terus nanti ada beberapa pit stop. Nanti teman-teman dipersilahkan untuk tanya. Jadi saya sampaikan materi dulu, nanti teman-teman bisa tanya bebas. Nah, di hari ini kita akan membahas 4 poin dan nanti 5 berarti ada praktik juga nanti. Yang pertama kita akan membahas tentang menilai kembali terkait makna desain grafis. Mungkin kan kita sering desain, tapi coba kita tilik kembali, kita lihat kembali sebenarnya desain grafis itu apa, seperti itu. Terus kemudian prinsip desain grafis dan estetika. Jadi dalam kita membuat desain itu ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi, dan prinsip-prinsip inilah yang kemudian membuat desain kita terlihat luas seperti itu. Nah, terus kemudian membahas kuesioner dan praktik. Nanti praktik ini saya yang akan coba mendemokan. Jadi kemarin kan teman-teman sudah ngisi kuesioner, terus kemudian sudah saya rekap dan saya buat pembahasannya. Poin keempat ini membahas tentang media sosial. Saya akan coba sedikit mereview tentang media sosialnya psikologi UP45. Nanti saya ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi insight untuk teman-teman seperti itu. Dan nanti yang kelima adalah praktek. Nanti caranya adalah teman-teman kan kalau saya lihat kan pakai Canva semua kan, dan di situ kan kemarin info dari Pak Adib untuk desain fakultas, IG fakultas itu kan menggunakan Canva. Nanti tolong diambilkan salah satu desain dan coba nanti teman-teman redesign desain yang sudah ada seperti itu. Oke, langsung aja terkait desain grafis. Ini kan kita sering sekali mendesain ya, tapi saya ingin tahu insight dari teman-teman. Desain grafis itu apa gitu? Ada yang mau urun pendapat? Silahkan dari Mas Satria atau Mbak Tias atau teman-teman yang lain mungkin. Desain grafis itu apa gitu? Dari Mas Satria mungkin? Bebas saja. Ini nggak dinilai sih. Apa Kalau kira-kira menurut saya Pak, desain grafis itu apa? Silakan. kalau menurut saya itu desain grafis tuh kayak bentuk seni visual ya yang menggunakan beberapa elemen-elemen, terus ada misalnya grafis, terus gambar, terus ada juga teks dan juga warna dan untuk menjadikan suatu kesatuan atau menyampaikan pesan atau informasi Pak. Setahu saya Oke, seperti itu. siap-siap. Jadi poin pentingnya penggunaan elemen desain dan juga menyampaikan informasi gitu ya. Oke, terima kasih Mas Satria. Dari Mbak Tias mungkin ada insight apa gitu terkait desain grafis bebas. Menurut saya itu mungkin desain grafis itu kayak menyampaikan informasi melalui gambar. Jadi penyampaian informasi itu menggunakan gambar gitu ya, biar lebih menarik gitu. Oke, siap. Betul, penyampaikan informasi dengan gambar. Terima kasih Mbak Tias. Jadi, desain grafis ini adalah teknik komunikasi visual, betul tadi yang sudah disampaikan. Menggunakan gambar teks untuk menyampaikan informasi atau pesan Recording in progress. seaktif mungkin. Seefektif mungkin, sorry. Jadi di sini memang ada dua poin utamanya. Jadi komunikasi visual dan pesan seefektif mungkin. Bagaimana caranya kita mendesain agar orang ketika melihat desain kita langsung nangkep tuh poin utamanya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan seperti itu. Nah, lanjut ya.
Sudah betul? Oke, ini coba. Sorry. Kita zoom out dulu. Nah, ini contohnya di desain ini. Kedua desain ini itu dia poin utamanya adalah promo. Jadi kan di sini kan di highlight ya, 200.000 ini kan cashback. Terus ini cashback juga ya, bisa dibilang promo gitu kan. Terus kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mempromokan kayak gitu kan. Dia sertakan logo Gojek promo di sini. Terus ketika ada pertanyaan apa promonya, itu ini ada tiket. Jadi belanja hemat cashback tuh 10%, bisa pesan tiket Starbucks, Alfa, Bibit dan lain-lain. Terus ini lebih hemat pakai GoPay di kalau bayar pakai GoPay untuk beli di tiket.com kayak gitu. Jadi pesan utamanya adalah ini cashback ini. Dan kemudian poin apa yang menyebabkan desain ini efektif adalah visualisasi dari ini, dari apa sih yang di cashbackkan kayak gitu. Kalau di sini dia ngasih logo tiket.com dan kemudian di sini gambar orang mau liburan. Kan kalau tiket.com buat beli tiket ya, kayak gitu. Jadi memang alangkah baiknya ketika kita lebih baik di desain itu menggunakan simbol-simbol seperti ini daripada menggunakan banyak sekali teks, karena orang sekarang kan agak malas baca ya kayak gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut dulu mungkin ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas tentang prinsip desain. Jadi prinsip-prinsip ini yang kemudian akan kita gunakan ketika mendesain. Tujuannya apa? Agar desain yang kita buat itu lebih luas seperti itu. Nah, ini ada 12 prinsip desain. Kalau suara saya putus-putus bilang ya, karena sinyalnya sepertinya kurang stabil karena mendung banget. Yang pertama itu barusan putus-putus kayaknya Mas Haji. Oh, barusan putus-putus. Oke. Atau ini stop video, stop ini Oh, enggak sih, putus-putus berarti. Jadi di dalam desain ini, saya ulangi, ada 12 prinsip desain. Prinsip desain ini berfungsi agar desain yang kita buat itu luas, bagus, seperti itu. Sebenarnya pun walaupun kita tidak memiliki skill desain atau belum memiliki skill desain yang sangat baik, tapi dengan Canva pun relatif sudah cukup, walaupun akan tetapi kita harus memenuhi prinsip-prinsip desain ini. Begitu. Yang pertama, prinsip desainnya adalah kontras. Jadi memang kontras ini digunakan agar menarik perhatian dan meningkatkan keterbacaan. Kayak gitu. Ini ada contohnya ya. Tulisan Psikologi UP45 warna putih ini akan lebih terlihat dibandingkan dengan yang tulisannya menggunakan warna biru. Kayak gitu. Ini namanya kontras. Seperti itu. Kalau di desain yang tadi ini, kontrasnya menggunakan warna merah ini. Dan ini cashbacknya warna kuning. Jadi dia langsung terlihat kayak gitu. Jadi poin utamanya yang disampaikan langsung ditangkap oleh audiens seperti itu. Di kontras. Terus kemudian selanjutnya adalah balance atau keseimbangan. Di sini digunakan agar orang itu lebih enak ketika lihat sebuah objek kayak gitu. Ini kan kalau misalnya ini di kanan kiri seperti ini kan lebih seimbang rasanya atau lebih harmonis daripada ketika lingkarannya ini ditumpuk di sebelah kiri kayak gitu. Ini kan ada space kosong terlalu banyak gitu. Itu balance. Terus kemudian selanjutnya adalah emphasis atau penekanan. Jadi penekanan ini, prinsip ini digunakan agar orang itu tertarik untuk melihat dan dia fokus pada apa yang ingin kita highlight seperti itu. Kalau di sebelah sini nih, ini kan yang paling beda, ini kan gambar kuda ya, kuda catur. Jadi ketika orang lihat desain ini, dia akan tertuju ke gambar kuda catur ini.
ataupun dia akan tertuju pada tulisan emphasis ini, keseimbangan kayak itu. Kemudian kalau di sini di dua contoh ini sebenarnya kan elemennya sama ya, ada kotak terus kemudian tulisan title, subtitle, ada lingkaran gitu. Tapi kemudian ketika penyusunannya berbeda, itu pun orang akan melihat ini menjadi berbeda juga. Kalau di sini ini kan fokus utamanya adalah title ini. Dia menjadi fokus utama karena dia ukurannya dibesarkan. Kemudian lingkaran ini yang sebagai ornamen itu diletakkan di sampingnya kayak gitu. Sedangkan ini lingkarannya terlalu besar, terus subtitlenya juga terlalu besar. Padahal kan title itu kan biasanya kalau judul itu kan memang menjadi perhatian utama ya. Nah kalau lihat ini orang akan cenderung dia fokus ke lingkaran ini dan tulisan subtitle seperti itu. Nah di ini nanti saya share, nanti bisa dikirimkan ke Pak Adib dan teman-teman. Ini ada source, ini materi lebih lanjut, teman-teman bisa baca di sini terkait materi-materi yang saya sampaikan gitu. Nanti di beberapa halaman itu ada. Terus kemudian repetition atau pengulangan. Pengulangan elemen ini bisa berupa pengulangan warna, pengulangan bentuk ataupun pola. Ini secara konsisten untuk menciptakan konsistensi visual. Contohnya kayak gini nih. Ini lingkaran, terus kemudian warnanya dibedakan. Ini kan konsisten ya. Berulang, repetition. Sedangkan ini itu tidak berulang karena memang warnanya berbeda-beda dan bentuknya beda. Nah, aplikasinya seperti apa atau ketika didesain seperti apa tuh penerapannya? Contohnya seperti ini. Ini kategori di aplikasinya Tokopedia, UI UX-nya, user interface-nya. Jadi dia melakukan pengulangan ini, kotak ini. Yang lagi hits ini kan, yang lagi hits apa nih? Dia buat repetition ini. Dia juga melakukan pengulangan di sini. Kategori yang sering dilihat. Ini kan pengulangannya kan objek, keterangan, objek, keterangan, objek, keterangan, objek, keterangan seperti itu. Terus di sebelah sisi kiri ini menu dia juga melakukan pengulangan juga seperti itu. Ini kalau aplikasinya kalau dalam desain. Nanti kita bisa lihat di belakang aplikasi yang lain. Oke, terus selanjutnya prinsip selanjutnya adalah proporsi atau pengaturan ukuran elemen di dalam sebuah desain. Ini tujuannya untuk menciptakan keseimbangan visual dan hubungan yang proporsional antar mereka, antar objeknya. Nah, kalau di sini yang di atas ini kan gambar shape atau objek membentuk muka. Nah, kalau yang sebelah kanan ini dia proporsi, ukurannya kan pas ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini matanya lebih besar. Jadi dia tidak proporsi, sehingga proporsi yang ini yang saya tunjukkan ini kurang baik kayak itu. Nah, lanjut yang bawahnya ini juga tidak proporsi karena gambar orang dan gambar rumahnya itu sama. Padahal kan kita tahu kalau rumah dan orang kan beda ukurannya kayak gitu. Yang ini lebih proporsi karena ini lebih besar orangnya. Ini memvisualisasikan bahwa orang ini ada di lebih dekat dari objek kamera dibandingkan rumahnya kayak gitu. Ini juga proporsi judul biasanya lebih besar daripada subjudul. Nah, dan ini proporsi yang kurang tepat karena memang sebenarnya lingkaran ini kan hanya ornamen pelengkap saja ya, tapi dia lebih besar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah hierarki. Hierarki ini penting untuk agar audiens ini mudah memahami mana sih yang menjadi poin pentingnya kayak gitu. Biasanya digambarkan dengan ukuran yang berbeda ataupun bisa dengan font yang tebal dan tidak tebal seperti ini contohnya. Kan biasanya kalau judul lebih besar tuh, terus heading lebih kecil, subheading lebih kecil lagi. Sedangkan yang ini proporsinya kurang tepat karena ukurannya sama gitu. Nah, dari 6 prinsip ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ada mungkin? Teman-teman?
Mbak Al Belum ada. oh, belum ada. Oke. Mbak Alfantika ada? Mbak Bella? Belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut Belum saja. ada, Pak. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, terus kemudian prinsip ketujuh itu adalah ritme. Ritme ini untuk menciptakan pola visual. Ini hampir sama dengan ini tadi ya, repetition. Kalau repetition ini kan pengulangan ya, dia mengulang ini. Ini bisa juga masuk ke kategori si ini apa namanya, ritme juga bisa. Gitu. Jadi ada pola yang terbentuk seperti itu. Terus kemudian pattern. Kalau pattern ini sama dengan ritme, akan tetapi bedanya adalah si pattern ini ada apa namanya? Ada konsep ide yang dia sampaikan. Jadi idenya ini yang desain ini ada polanya gitu. Ini kan kayak gini nih. Polanya apa namanya? Belah ketupatnya naik, turun, naik gitu. Dan kalau pattern ini biasanya bisa kita temui di misalnya batik atau di ukiran, itu biasanya kan berpola ya. Seperti itu. Kalau pattern ini, nah ini akan dibahas. Perbedaannya antara ritme dan pattern ini terletak pada bagaimana kita mengatur objek-objek yang ada gitu. Kalau ritme dia hanya diatur saja, sedangkan kalau pattern dia itu diatur tapi dia membentuk pola gitu. Itu bedanya. Lanjutnya white space atau negative space atau ruang kosong dalam sebuah desain. Jadi fungsinya apa? Dia agar kelihatan lebih teratur, lebih bersih, lebih profesional gitu. Dan white space ini ada dua kategori. Yang pertama macro space dan yang kedua adalah micro space. Nah, bedanya apa? Kalau macro space itu dia jarak antara objek, kategori objek. Jadi antara ini yang tulisan first impact sama penjelasannya sama button ini, tombol ini kan ada jarak. Nah, jarak antar ininya. Ini yang macro space. Sedangkan kalau micro space itu jarak yang lebih detail lagi gitu. Ini jarak antar tulisan contohnya, atau jarak antar kategori ini, tombol ini. Seperti itu. Nah, ini white space ini kalau didesain memang perlu ada agar orang itu bisa membaca dengan lebih enak kayak gitu, melihat desain lebih enak. Seperti itu. Tentang white space. Terus kemudian movement ini kalau dalam desain grafis ini fungsinya untuk menonjolkan elemen penting sebagai fokus utama. Jadi agar orang itu, mata audiens itu melihat poin penting yang ingin disampaikan gitu. Kalau ini nih yang garis-garis ini kan mata kita akan tertuju ke titik akhir garis yang bengkong ini gitu. Contoh aplikasinya ada di posternya Laskar Pelangi. Jadi kalau kita ingat dulu Laskar Pelangi, mungkin ada yang pernah nonton Laskar Pelangi? Ada yang pernah? Dulu sangat hit sekali ya. Nah, di Laskar Pelangi itu pemeran utamanya adalah Ikal. Ini yang di tengah, kayak gitu. Jadi ini kan sebenarnya kan pola ya. Ini diarahkan agar orang melihat si Ikal kan, kecil, besar, kecil, besar gitu, gitu sih. Jadi secara tidak langsung itu si pembuat poster ini ingin ngasih tahu kita bahwa ini loh si Ikal pemeran utamanya, kayak gitu. Terus ini juga dia fontnya kontras juga, dia kan warna putih, jadi mudah dibaca. Memang kalau di dalam desain grafis itu sesuatu yang ingin kita tonjolkan, biasanya judul atau tadi diskon promo gitu ya, dia ditulis lebih besar, dan keterangan tambahannya kalau memang banyak teks itu dia kecil nggak masalah. Jadi memang yang penting orang itu tertarik dulu gitu. Kalau sudah tertarik
dia akan membaca tuh lebih detail. Kalau pakai HP ya mungkin dia akan ngezoom HP-nya, layar HP-nya kayak gitu sih. Gitu. Lanjut. Kemudian prinsip selanjutnya adalah variasi. Jadi di contohnya ini, variasi ini sama-sama 4 objek ya, 1 2 3 4. Ini 4 juga. Tapi ini divariasikan dengan bentuk objek yang berbeda dan juga ukuran yang berbeda. Sedangkan yang di sebelah kanan ini variasinya tidak ada, lingkaran semua kan, sama semua gitu. Nah, variasi ini digunakan agar desain itu terasa tidak monoton seperti itu. Tapi perlu hati-hati juga ketika kita menggunakan variasi, itu tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan misalnya nih, dalam sebuah desain kita pakai 5 jenis font misalnya. Nah, itu akan bingung yang baca. Enggak enak dibaca gitu. Dalam sebuah desain baiknya sih 2 sampai 3 font itu cukup variasinya. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada juga yang dia cukup dengan 1 jenis font tapi dia atur besar kecil font itu kayak gitu. Nah, terus kemudian yang ke-11 ini unity atau kesatuan. Jadi walaupun ini tadi objeknya beda, besar kecilnya beda, terus kemudian ini ada 2 jenis objek. Nah, kita perlu mengorganisir objek-objek ini agar terlihat menjadi sebuah kesatuan gitu. Ini salah satunya dengan warna gitu. Ini sedangkan yang sebelah kanan ini kan warnanya beda-beda gitu. Jadi kayak kerasa bahwa ini 4 objek yang berbeda gitu. Yang beda banget gitu. Sedangkan yang ini walaupun beda tapi dia disatukan oleh warna kayak gitu. Biasanya kalau dalam desain grafis kita kenal dengan palet warna. Jadi warna-warna yang digunakan dalam desain dan biasanya warna-warna tersebut konstan. Itu kayak gitu. Maksudnya konstan adalah ketika kita pakai warna kuning, ya warna kuning yang dipakai akan sama antara desain yang satu dengan desain yang lain kayak gitu. Nanti akan saya demokan. Oke, itu prinsip-prinsip desain. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mas, izin bertanya Mas ya. Iya, silakan. Kalau untuk prinsip desain yang bagian white space itu dalam konteks apa Mas? Maksudnya prinsip desain white space itu dibutuhkan Mas? Yang Oh ya, white space tadi. ya oke. Ada lagi mungkin? Tahu jawab dulu ya. Saya contohkan di Instagram aja ya. Bentar. Sebentar. Visual ini. Nah, white space itu dia kan tadi yang sesuai deskripsinya adalah ruang kosong kayak gitu kan. Nah, Iya. ini contoh desain ini misalnya ya. Ini kan ada beberapa titik ruang kosong kan. Jarak antar objeknya gitu. Kan kalau terlalu rapat atau jaraknya nggak teratur agak kurang enak. Atau contoh lagi white space. Kayaknya saya tadi lihat gambar yang bagus. Nah, white space yang ini nih contohnya nih. Ini desain yang ini yang sebelah kiri kan dia nggak enak tuh dibaca kan. Kenapa? Karena dia terlalu rapat
jaraknya, dan ini malah nabrak nih Paham, yang di paham, paham. bagian ini. Nah, sedangkan yang di kanan itu dia pakai prinsip white space, pakai ruang kosong kayak gitu. Jadi untuk jeda antara ini judul dengan isinya gitu. Terus di antara isi ini juga ada jaraknya kan. Ini jarak antara eh, baris ini kan jadi satu kesatuan dengan yang ini itu kan juga beda nih. Ini lebih lebih apa namanya, lebih berjarak daripada yang ini kayak gitu. Jadi pada intinya adalah white space itu berfungsi agar desain itu tidak terlalu umpek-umpekan kayak gitu, dan dia mudah untuk dibaca seperti itu. Itu sih. Ada lagi mungkin atau ada pertanyaan tambahan? Follow up question? Sudah cukup Mas Satria atau ada lagi? Cukup Mas, cukup. Jadi memang ada apa namanya, biar nggak terlalu tabrakan gitu Mas ya. Maksudnya ada informasi yang dimunculkan gitu Mas ya untuk Wespace itu ya. Iya betul, biar nggak tabrakan gitu. Oke, paham, paham. Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah estetika dalam desain. Jadi estetika ini didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan karya desain yang indah, menarik, menyenangkan untuk dilihat kayak itu. Ini saya tampilkan karena kemarin kan di form itu banyak yang menyampaikan bahwa masih agak susah nih buat desain yang bagus gitu. Memang preferensi desain antara orang yang satu dengan orang yang lain kan beda tuh. Ada yang sebenarnya kita rasa udah bagus nih, tapi orang lain merasa bahwa desain kita belum bagus kayak gitu. Atau orang lain merasa desainnya udah bagus, tapi kita rasa masih belum bagus kayak gitu. Nah, memang seperti itu. Tapi sebenarnya titik tengahnya adalah desain yang bagus itu yang seperti apa kayak gitu. Kalau dalam konteks desain grafis ya, karena desain grafis nanti akan berbeda lagi dengan seni, karya seni seperti lukisan itu akan beda lagi. Nah, kalau konteksnya adalah desain grafis, intinya desain yang bagus itu yang seperti apa? Ya, desain yang dia itu menerapkan prinsip-prinsip desain. Poin utamanya dia menerapkan prinsip desain dulu. Kemudian selanjutnya itu juga dipengaruhi oleh kepiawaian atau keterampilan si desainer dalam menguasai tools. Karena memang kalau di apa namanya, baik di Corel Draw, Adobe Illustrator, Canva itu kan ada efek-efek visual yang bisa kita buat ya. Nah itu nanti itu akan menambah estetika gitu. Tapi pada prinsipnya minimal memenuhi dulu loh prinsip desainnya kayak gitu. Dan dia bisa mengkomposisikan antara bentuk, warna, tekstur, tipografi yang pas kayak gitu. Itu sih. Nah, dan memang pengalaman di tempat kerja saya itu jam terbang dalam mendesain itulah yang kemudian membuat seseorang itu akan semakin bagus desainnya, kualitasnya akan semakin meningkat. Jadi kuncinya itu memang jam terbang kayak gitu. Dan kemudian salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan jam terbang adalah kita ATM, amati tiru modifikasi dari desain orang lain kayak gitu. Kita lihat desain yang bagus seperti apa, kita coba tuh buat kayak gitu. Kita cari tahu. Sekarang kan banyak tuh referensi baik di YouTube ataupun di media-media lain, TikTok gitu juga ada tips-tips desain seperti itu. Nah, ini kita kan tadi sudah apa namanya membahas tentang prinsip desain. Nah, kita kan sudah membahas tentang prinsip desain. Nah, coba kita bersama-sama menganalisis hasil desain kayak gitu. Nah, saya contohkan dulu ya, nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi. Desain ini dua desain yang beda ya, tapi memang warnanya sama dan terlalu kedekatan jadi satu desain. Ini sebenarnya desain yang beda. Yang pertama kontras tuh, prinsip kontras. Di desain ini itu menggunakan prinsip kontras di bagian angka cashbacknya. Karena poin pentingnya kan
si Gojek ini mau ngasih promo kan, ngasih tahu ini loh ada promo kayak gitu. Terus kemudian perlu diketahui juga bahwa dalam satu desain itu tidak mesti semua prinsip desain itu ditampilkan di sini, kayak gitu, ditampilkan dalam sebuah desain gitu. Terus kemudian balance atau keseimbangan, ini kalau di sini yang terlihat jelas ya, ini kan ada koin kan, ada koin, terus ini ada kayak voucher gitu kan. Nah dia ukurannya lebih kecil dibandingkan kotaknya gitu. Jadi memang ini kan konsepnya voucher ini, terus koin ini ada kayak kado lah, kita buka kotak terus oh isinya ini nih voucher, koin kayak gitu. Repetitionnya dia main di ini apa namanya vouchernya, ini kan berulang kan polanya, zigzag itu. Terus proporsi, ini tadi proporsinya. Terus hierarki, sebenarnya kalau menurut saya sih alangkah baiknya kalau Gopay PD-nya akan lebih besar gitu, karena ini judul juga gitu. Tapi bisa juga ini kecil karena alasannya dia mau menonjolkan 70%-nya. Jadi dalam desain itu memang satu orang dan orang yang lain itu punya perspektif yang berbeda kayak gitu. Tapi intinya adalah penggunaan prinsip desain ini berfungsi agar desainnya enak untuk dilihat gitu. Hierarkinya tadi kan kalau dicontoh di penjelasan atas kan 70% kan title kan ya. Nah kalau ini bukan pakai konsep title subtitle, tapi ini pakai konsep poin penting apa sih yang ingin disampaikan kayak itu. Kalau ini kan poin pentingnya kan adalah 70%-nya, terus cashback-nya, terus keterangannya kan, belanja hemat gitu. Terus pattern, ini pattern zigzag. Terus kemudian white space, kayak yang tadi ditanyakan, white space itu kalau di sini contohnya nih antara Gopay, ini kan ada jeda tuh, sama semua jadi bisa libur hemat pakai Gopay gitu. Terus ini agak kurang, ini kontrasnya kurang bagus ya, jadi kurang terlihat. Movement dia nggak pakai konsep movement. Variety dia juga nggak pakai konsep itu. Terus unity, kalau unity-nya di sini ini sih warnanya sih dia kan biru nih sama. Nanti kalau teman-teman buka Instagramnya, kalau pas yang nemu desain ini nanti beberapa desain lainnya juga warnanya akan seragam seperti ini, itu unity-nya. Oke, terus selanjutnya ini ada contoh desain juga. Ada yang mau ini mencoba mungkin menjelaskan aplikasi dari prinsip desain di desain-desain ini? Silahkan. Yang mau coba? Mbak Tias mungkin? Ya mas, yang bisa dicoba. Di sini ada logo itu yang Agak kurang keras mungkin sedikit. Di sini ada logonya Revoyu itu yang bikin digital marketing itu yang pink, warna pink, warna kuning, putih tuh. Terus di sini kayaknya yang ditandakan itu tulisan digital marketingnya itu title-nya enggak sih? Terus ada balance ukurannya. Terus penekanannya itu ada di tulisan sama di kayak gambarnya itu juga bikin menarik gitu. Terus ada proporsi itu tadi enggak bisa menangkan enggak. Proporsi itu pengaturan ukuran, jadi ukurannya yang paling gede itu judulnya, terus ada yang kecil-kecil ini 10 hari belajar, praktek gratis di sini, daftar gratis sekarang tuh. Terus ada ritme ini yang kotak-kotak kecil ini nggak sih yang Iya betul. di bagian gratis, terus ini apa aja fasilitasnya gitu ya. Iya. Yap. Terus ada
white space-nya juga jeda antar objeknya ini, Iya, jeda betul. antara tulisan sama jeda antar objek. Udah, gitu aja. Oh, Oke. sama ini Hmm. yang di bagian biru ini ada yang tulisan zigzag. Gambar orang ini dari sini, dari atas ke bawah zigzag gitu. Ini. Iya, betul. Oke, siap. Sudah betul, Mbak Tias. Terima kasih banyak. Eh, memang seperti itu. Jadi memang kalau di yang digital marketing ini kan poin pentingnya adalah eh, ini dia apa namanya, konten ini mau ngasih tahu kalau ada eh, kursus gratis nih gitu. Kursusnya apa? Digital marketing. Jadi alurnya adalah ketika orang yang punya interest terhadap digital marketing, terus dia lihat konten ini, poin pertama yang dilihat kan antara mbak-mbak ini yang pusing gambar ini, ataupun digital marketing ini, ataupun tulisan daftar gratis sekarang. Karena ini kan dia kontras ya. Ini namanya CTA, call to action. Jadi setiap konten itu dibuatkan punya tujuan tuh. Tujuannya apa? Misalnya tujuannya kalau yang ini kan daftar webinar gratis, atau nanti tujuannya ngasih tahu pendaftaran kampus misalnya. Nah, tujuan itu, call to action itu dibuat apa namanya, kontras kayak gitu. Nah, orang yang lihat digital marketing ini terus dia lihat daftar gratis, kalau dia tertarik, dia akan lihat lebih lanjut terkait ini. Oh, dapat gratis sertifikat nih, dapat hal-hal lain gitu. Dia akan zoom pakai jari gitu HP-nya. Nah, penjelasan lainnya adalah kayak 10 hari belajar plus praktek gratis. Terus dia ada memvisualisasikan, ini juga divisualisasikan dengan orang yang dia sedang bingung. Ini kalau dilihat icon-iconnya, ini kan icon megaphone, icon promosi kan biasanya dipakai untuk promosi. Terus ini email, eh, apa namanya, untuk menyampaikan pesan atau message WhatsApp. Terus ini target, terus ini informasi, terus ini orang yang sedang pusing, dia kan bingung nih, belajar digital marketing tuh dari mana kayak gitu. Nah, ini solusi yang ditawarkan adalah ini dari Revoyu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini Gama Tekno itu anak perusahaannya UGM. Nah, dia kan perusahaan aplikasi kan. Nah, dia ini menawarkan pembuatan aplikasi, semua akses lebih mudah dalam satu wadah. Satu wadahnya adalah HP gitu. Terus apa yang diwadahi kayak gitu kan. Yang diwadahi itu bisa berupa news, informasi, company directory, chat, task. Terus ini aplikasi ini digunakan untuk membantu orang memanajemen pekerjaan di sebuah kantor itu kayak gitu. Itu sih. Nah, ini tadi kan kita udah bahas teorinya ya. Nah, ini kurang lebih aplikasinya seperti ini dalam sebuah desain. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua desain itu harus di dalamnya harus ada seluruh elemen ini kayak gitu. Tergantung kebutuhannya gitu. Tapi memang ada prinsip desain yang dia itu sering dipakai, terutama kontras, white space itu sangat sering dipakai kayak gitu. Tapi kayak misalnya pattern itu kan agak agak jarang ya gitu. Ini sebenarnya juga ada patternnya sih nih. Ini kan dia lengkung kan, dia lengkung 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 kayak gitu. Itu oke. Satu lagi mungkin Mas Satria bisa dijelaskan terkait aplikasi prinsip desain ini di sini, dari desain ini, silakan. Oke, kalau untuk desain ini Mas ya, di bagian ini Mas, yang orang ini, jadi orang ini termasuk, jadi memang subjek orang ini tuh termasuk prinsip desain yaitu penekanannya masih, artinya memang gambar itu memengaruhi desain-desain yang untuk menyampaikan pesan Mas ya. Orang ini termasuk melakukan penekanan bagian jagoan CS online, dan untuk kontrasnya itu diper apa namanya, diperkuat di bagian jagoan CS online, dan
kalau untuk sebelah kanan yang skincare itu mungkin sama kayak pattern Mas ya bagian ini. Kalau menurut saya Mas ya di di apa namanya penempatan gambar-gambar produk-produknya yang dari atas ada serumnya, terus ada krimnya, terus ada night night apa nih? Ya krim Nah, juga. Harganya kan total investasi mulai dari 9 jutaan dan itu termasuk pesannya yang disampaikan tuh di bagian ini Mas harganya. Bahwasanya harga tuh memang murah gitu untuk investasi mulai dari 9 jutaan. Itu sih Mas kalau yang dari saya lihat Mas. oke, sip. Ya, kayak gitu sih. Memang eh kontrasnya betul di jagoan CS online. Dia memang warnanya menonjol ya. Tulisannya putih, terus kemudian eh, background belakangnya gradasi merah orange gitu. Jadi terlihat sangat terlihat dan memang di sini ada pakai movement ini movementnya berupa orang yang nunjuk itu nunjuk jagoan jazz online gitu. Jadi secara tidak langsung ketika lihat desain ini itu mata kita akan tertuju pada apa yang ditunjuk orang kayak gitu kan. Secara natural kan memang misalnya kita lagi ngobrol tuh terus ada teman kita lihat tuh ada mobil baru punya Bu dosen gitu. Nah kan kita mengikuti arah mata kita mengikuti apa yang dia tunjuk kayak gitu. Itu secara natural memang kayak gitu. Terus kemudian kalau yang di sebelah kanan ini penekanannya di judulnya tentu saja karena ini besar tulisannya dan juga di harganya kayak gitu. Tapi mungkin ini bisa di adjust lagi terkait judul biar lebih terbaca karena memang ini kan 3 baris tapi warnanya sama semua dan ukurannya sama semua gitu. Itu sih. Oke, jadi secara garis besar udah nangkep ya terkait bagaimana aplikasi dari prinsip desain. Sampai sini Ya. mungkin ada yang mau ditanyakan terkait prinsip desain? Bapak izin bertanya Ya, boleh? silakan. Izin bertanya Bapak, bagaimana jika di dalam suatu desain itu tuh tidak menggunakan semua prinsip-prinsip desain tersebut, Pak? Apakah akan mempengaruhi pada penyampaian komunikasi nanti, Bapak? Apakah memang diwajibkan untuk pakai semua prinsip-prinsip tersebut? Oke, siap. Terima kasih. Eh, Tidak harus sih. Kalau saya pribadi ketika mendesain juga tidak menggunakan seluruh seluruh apa namanya seluruh prinsip ini. Hanya saja prinsip-prinsip yang sekiranya eh, akan sesuai dengan desain yang ada gitu. Tapi memang ada prinsip-prinsip yang sangat sering atau bahkan selalu kita gunakan, yaitu kontras. Karena memang kontras ini kan penting untuk menunjukkan apa poin utamanya. Kayak ini kan kontrasnya kan ada semua nih. Kontras, ini juga kontras, putih biru ini kontras. Ini kontras, ini juga kontras gitu. Biasanya sih kalau saya yang paling pokok kontras, balance, kemudian white space. Terus untuk sisanya sih disesuaikan dengan elemen yang saya gunakan. Kayak gitu sih biasanya. Oke, menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Berarti gini Mas ya, untuk penggunaan footage orang itu memang mengaruhi penyampaian pesannya Mas ya, kayak tadi yang bentuknya gini, terus yang ada yang gini juga, itu memang mempengaruhi untuk penyampaian pesannya Mas ya? Iya, betul. Mempengaruhi sih biasanya. Iya, Tergantung iya. pemilihan pemilihan orangnya juga gitu. Iya, benar-benar. Benar. Kalau saya memang karena saya kan desainnya biasanya di apa namanya kayak skincare gitu, desain-desain kayak itu. Biasanya saya pakai ini sih, orang sih untuk merepresentasikan gitu. Tapi memang tidak semua apa namanya desain yang saya buat itu menggunakan orang kayak contoh tadi ada contoh ini nih. Yang contoh produk ini. Si Slim ini kan nggak pakai orang kan, dia kan cukup produk gitu cukup. Atau ini itu kan cukup. Terus kemudian ini skincare ini gitu. Kalau ini nggak pakai orang tapi pakai visualisasi bahwa krim ini mengandung UV loh kayak gitu. Ini divisualisasikan dengan lingkaran UV ini dan sinar matahari gitu. Mengandung tabir surya, sorry. Kayak gitu. Begitu.
Terus juga kita juga bisa memvisualisasikan eh, poin yang akan kita berikan, yang kita sampaikan dengan ini style tulisan, text style gitu, giveaway gitu. Pakainya gold, pakai ada bling bling kayak gitu. Atau ini umroh flash sale gitu. Nah, kalau terkait style yang seperti ini memang kita perlu aplikasi kayak Adobe Illustrator kayak gitu. Kalau di Canva sendiri, sepengetahuan saya belum bisa yang dia membuat efek 3D kayak gitu. Tapi mungkin ke depan bisa jadi bisa yang seperti ini, kayak gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Siap, silakan. Eh, Kalau tentang warna ini mungkin kan Mm-mm. setiap orang itu punya warna masing-masing ya, warna yang Mm-mm. disukai. Nah, untuk menonjolkan setiap apa yang mau kita sampaikan itu warna itu kita sesuaiin atau bagaimana ya untuk bisa menarik orang itu agar membaca gitu, agar tahu informasi yang penting gitu. Bagaimana itu? Sorry, pertanyaan disesuaikan dengan apa ya tadi? Jadi kan setiap orang kan pasti punya warna masing-masing yang disukai. Mm-mm, Nah, kalau mm-mm. misalkan kita mau membuat sebuah informasi, kita mau disalurkan ke orang lain agar orang lain itu melihat. Nah, itu tuh kita warnanya itu warna apa yang emang cocok untuk setiap orang itu mudah memahami, mudah melihat gitu. Karena kan setiap orang beda-beda. Nah, Oke. seperti itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Alfiantika. Terkait preferensi warna, memang setiap orang betul punya preferensi warna sendiri-sendiri, tapi poin pentingnya untuk menonjolkan sebuah informasi ada di prinsip kontras, kayak gitu. Jadi eh, dan kontras ini tentu kita sesuaikan dengan warna yang nyambung. Contohnya ini, dia kan ini desain ini mood stylenya kan pink ya. Ini ada pink dan orange gitu. Nah, dia pakai ini kan pink keunguan kan, terus dia pakai orange gitu, biar dia kebaca gitu dan hitam, gitu sih. Atau di sini nih biru, ini merah. Sebenarnya ini juga nggak harus merah, bisa warna lain, misalnya orange atau kemudian hijau, hijau yang ini itu juga bisa masih bisa dapat kontrasnya. Tapi memang warna yang paling kontras untuk desain ini itu merah, kayak gitu. Itu sih. Jadi intinya bebas orang punya preferensi apa, cuma agar poin utama itu dibaca dengan mudah itu pakai kontras, kayak gitu sih. Gimana, menjawab nggak atau ada pertanyaan lagi? Iya, menjawab, menjawab, Bapak, menjawab. Iya, oke, Terima kasih. sama-sama, intinya kontras itu ya. Ya. Ada lagi mungkin, silakan. Atau lanjut ya. Oke. Oke, Nah, izin bertanya, oh Pak. iya, silakan. Tadi kan ada ini ukuran misalnya itu dibedain misal judul sama subjudulnya. Hmm. Terus kalau misalkan dalam satu dalam satu apa sih template itu kalau mau dibedain jenis fontnya itu bagus ya. Misalkan ini kan judul sama subjudul itu jadinya beda font gitu. Terus maksimal itu berapa jenis font dalam satu pamflet itu biar efektif gitu. Oke. Eh, Tadi pertanyaannya gimana? Sorry, bisa diulang? Jadi kan biasanya itu ada judul Hmm. sama subjudul. Terus dalam satu desain itu biasanya maksimal kira-kira berapa jenis font yang digunakan biar efektif, maksudnya biar nggak terlalu banyak jenis font gitu. Oke. Sama kalau misal Hmm. judul sama subjudulnya itu beda font itu eh, bermasalah nggak gitu? Oke. Kalau pertanyaan pertama, berapa sih maksimalnya ideal dalam sebuah desain? Berapa jenis font kayak gitu? Kalau biasanya dan saya pun kalau maksimal itu tiga jenis font itu udah maksimal banget. Tiga jenis, tapi yang satu apa istilahnya ya?
sejenis. Nanti ada jenis-jenis font, nanti tak sampaikan. Nah, maksimalnya tiga itu maksimal banget, nggak masalah. Antara judul dan subjudul itu beda beda jenis font, nggak masalah. Terus kemudian apalagi tadi, sorry, jumlah. Maksudnya kalau biar misal menggunakan 3 font gitu, biar gimana ya? Biar bagus tuh gimana gitu? Biar maksudnya proporsinya takarannya biar yang cepat tuh gimana gitu? Oh, takarannya ya. Bentar, tak kasih contoh ya. Maksimal 3 font. Terus takarannya biasanya kalau misalnya di beda-beda ya, judul bisa misalnya judul font A. Font A, terus subjudul itu font B. Jadi subjudul misalnya subjudul 1 2 itu 2 subjudul itu sama. Terus nanti yang ketiga itu baru isi detailnya kayak gitu. Gitu biasanya. Nanti coba kita lihat, kayaknya ada contoh di bawah kayak gitu. Maksimal 3 sih. Karena kalau terlalu banyak font ini kan kayak ini misalnya. Ini kan jenis font ini, terus ini, terus ini. Ini kan banyak banget kan jenis fontnya. Jadi kayak terlalu ramai gitu. Ini nggak terlalu masalah karena memang ini kan brand-brand ya. Tapi kalau non brand agak jadi nggak enak dilihat gitu sih biasanya. Kalau saya sih biasanya dua jenis font sampai 3 jenis font kayak itu. Atau coba lihat contoh desain atas. Oh, ini sama sih. Nah, misalnya ini nih. Katakanlah ini jenis font yang berbeda ya. Font ini dia judul, terus subjudul, terus ini yang detail-detail semua ini dibuat sama kayak itu. Jadi proporsinya mungkin 15%, 70% sih. Yang 70% yang digunakan untuk nulis yang banyak kecil-kecil kayak gitu. Gitu. Karena kalau misalnya perbandingannya 30 kayaknya bakal terlalu ramai sih. Tapi nanti akan balik lagi ke bagaimana si desainer itu menyusun font itu agar desainnya itu bagus kayak gitu, luas gitu. Tapi kalau saran saya sih tadi misalnya 15%, 70% kayak gitu. Begitu. Ada menjawab nggak atau ada pertanyaan tambahan? Iya, sudah. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke. Apa yang kita pelajari dari sampel konten di atas? Yang pertama, highlight yang penting. Jadi poin pentingnya apa sih? Kita nyampein pesan apa sih dalam desain itu gitu. Itu di highlight. Bisa dengan kontras atau kita main di ukuran gitu. Terus informasi yang ditransfer dalam bentuk ilustrasi. Ini kan contoh yang ini kan diilustrasikan kan tadi. Ada ilustrasinya. Jadi orang itu akan lebih mudah membaca. Memang sebaiknya kalau kita mendesain itu sedikit aja teksnya, jangan terlalu banyak. Terus teks banyak itu di caption bisa. Gitu. Atau kalau enggak dibuat carousel gitu bisa. Atau kalau memang mengharuskan banyak teksnya itu bisa pakai model yang kayak gini nih. Jadi poin pentingnya apa? Flash sale. Terus ini yang detail itu kecil aja. Jadi kalau orang memang tertarik dia akan baca sih. Nah, itu. Terus kemudian selanjutnya desain dibuat clear secara informasi. Jadi memang lihat desain terus jangan terlalu banyak informasi, jangan terlalu banyak poin penting besar yang disampaikan gitu. Dalam artian gini, kalau kita ngomongin tentang flash sale ya berarti seluruh elemen desain dan seluruh komposisi itu dibuat agar merepresentasikan kalau ini flash sale loh kayak gitu. Jadi orang lihat langsung nangkep oh flash sale kayak gitu. Kayak itu sih. Terus button CTA dibuat kontras. Button CTA itu ajakan tadi. Poin ajakannya ini. Kalau ada CTA-nya. Itu.
Oke, sampai sini ada pertanyaan atau lanjut? Belum ada Pak, nanti dulu. Oke, siap. Mungkin kita setengah jam lagi terus nanti kita ada praktek kayak gitu. Ini berdasarkan kuesioner yang kemarin di share, itu saya recap yang masih terkendala itu terkait komposisi warna, terus kemudian tipografi, penyusunan layout, terus bagaimana sih membuat desain yang kreatif dan menarik, terus yang terakhir overthinking, kayak gitu. Terkait Canva yang tidak pro, jadi coba cari di Twitter atau di Shopee itu ada yang dia jual Canva dan dia murah gitu, kayak misalnya 15.000 untuk setahun gitu. Mereka pakai sistem dia beli besar tapi dia bisa kayak ngajak orang untuk join jadi anggotanya dia kayak gitu. Nanti bisa dicari sih. Eh, Terus terkait kendala laptop yang kurang memadai, mungkin bisa pakai HP, coba pakai HP. Saya punya teman dia itu buka jasa ngeprint banner, teman kantor saya dulu. Sebelum maksudnya dulu waktu awal-awal masuk ke kantor. Dia buat banner, di print, dijual, itu dia pakai HP. Desainnya pakai HP gitu. Itu bisa. Maksudnya bukan sebuah halangan kayak gitu. Ya oke, yang pertama komposisi warna. Nah, warna sendiri ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya nyari inspirasi warna itu di Google atau di Pinterest atau di IG atau di platform-platform lain kayak Behance dan lain-lain. Terus kemudian kalau udah nemu warnanya, itu kita bisa ekstrak warna. Jadi warna itu kan punya kode tertentu. Jadi antara merah antar merah yang satu dengan merah yang lain kan kadang-kadang beda ya, walaupun sama-sama merah kita katakan, tapi ada kodenya. Saya pakai Adobe Color Adobe. Atau kalau misalnya ini memang desain yang baru yang dia belum pernah buat desain sebelumnya, atau orang yang buat IG baru belum ada desain sebelumnya jadi nggak ada referensinya, itu saya ambil warnanya dari logonya. Jadi diekstrak dari logonya. Misalnya kalau UP45 psikologi ini kan warna kuning dan warna ungu, ada warna putih dan merah tuh. Nah, kita main di seputaran warna itu kayak gitu. Nah, terus kemudian kita aplikasikan pada desain yang ada, terus kita kombinasikan warna sesuai dengan prinsip desain tadi. Konteksnya adalah untuk menimbulkan kontras ataupun prinsip yang lain. Nah, ini ada resource materinya, nanti bisa diklik ini ada linknya sih, nanti diklik. Nah, saya mau mendemokan terkait bagaimana mencari inspirasi warna ini. Nah, ini saya tadi udah buat, bentar. Nah, ini tadi saya cari di Google desain ini. Ini kan warnanya hampir mirip ya dengan UP45 ya, ada ungunya, ada kuningnya kayak gitu. Cari aja misalnya contoh desain ungu orange. Nah, ini ada banyak. Atau kita detailin di desain feed IG. Nah, ini kan ada banyak nih. Tinggal teman-teman yang rasa cocok dan enak kombinasi warnanya yang mana kayak gitu. Misalnya warna yang ini misalnya. Kita klik. Terus kita masuk ke ini saya close aja. coloradobe.com. Ini punyanya Adobe. Nah, kemudian kita sign in dulu. Ini daftar, masuk. Kita pakai akun Google aja, nggak masalah. Nah, di sini ada ekstrak tema warna. Ini kita drag and drop aja. Ini kita drag and drop. Nggak masuk ya, nggak. Open image in your tab.
Bisa download. Bentar, kok nggak bisa ya? Bentar, kayaknya karena formatnya WIBB. Bentar, desain. Nah, tadi nggak bisa karena formatnya WIBB. Format filenya ini formatnya JPEG mungkin ya. Nggak kelihatan, tapi karena format filenya sih yang nggak bisa. Nah, ini kalau sudah dimasukkan itu dia akan ngekstrak warna nih. Ini kan ungu ini. Nah, ini ada kode warna, ini kode warnanya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya contohkan pakai yang ini ya, yang tadi, nanti karena ada kaitannya dengan slide-slide selanjutnya. Jadi tinggal di drag and drop aja, terus ini ada kode warnanya muncul. Nah, kemudian kode warna ini yang kita copy, terus di sini nih. Nah, di sini ini kita copy di sini. Caranya gini, kita buat kotak itu, ini diklik, sini plus ini. Nah, ini kita masukkan di sini kodenya. Nah, kodenya ini oke. Terus kita duplikat, ini warna yang ungunya kita copy, karena dengan kode ini maka warna ungunya akan sama persis kayak gitu. Ini plus lagi, ini paste di sini, dan seterusnya sampai dengan kayak gini nih. Nah, terus setelah itu ini saya coba download template ya, kita bisa recolor. Ini kita klik sini misalnya, kita pakai ini. Memang kelemahannya di Canva, dia nggak urut gitu. Kalau di Corel nanti udah urut sendiri gitu di sini. Nah, kita bisa ubah tuh warnanya, kita sesuaikan dengan mood warna kita. Kalau di psikologi kan ungu kan, nah ungu sama ini kasih putih biar kontras, putih, kasih warna orange, ini warna ini misalnya, ini orange. Nah, gitu. Nah, fungsinya palet warna ini apa? Fungsinya membantu kita untuk memilih warna gitu. Kalau kita tidak punya palet warna kan agak bingung tuh, ini mau tak kasih warna apa kayak gitu. Bagian ini mau kasih warna apa kayak gitu. Nah, fungsinya palet warna itu untuk memudahkan kita dalam memilih warna. Sebenarnya itu aja sih. Dan palet warna pun tidak harus ngekstrak kayak gini tuh, tidak harus. Tapi kalau misalnya kita nemu desain yang bagus dan kita pengen ngadopsi warnanya, caranya gini. Kalau misalnya tanpa itu, kita juga bisa palette color ungu orange. Nah, di sini akan banyak contohnya. Nah, ini contoh kombinasi warna ungu orange tuh kayak gini. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Silakan. Mbak Tias mungkin? Oke. Atau Mas Satria? Terkait tadi yang warna?
Atau gimana biasanya kalau memilih warna gimana? Oh, saya ya Pak, biasanya tuh yang jadi masalah di warna, saya tuh kan ungu ya. Ungu itu kayak agak sulit gitu loh cari pasangan warnanya. Jadi Hmm, biasanya coba pakai yang netral aja putih atau enggak kayak krem gitu loh. Gitu, oh, itu oke. aja sih. Berarti Soalnya hmm, agak sulit kalau ini. Kalau desain misalnya, desain mau cari gambar yang cocok buat makeup ini itu juga agak susah gitu. oke. Oke. Kalau solusi saya sih tadi tuh eh, kita cari contoh desain yang sudah ada yang menurut kita bagus. Karena kan kalau kita nemu desain yang sudah ada dan menurut kita bagus, terutama dengan warna yang ungu tadi, berarti kan si desainer itu sudah berhasil mengaplikasikan warna ini kan. Ini kan ungu nih. Dia sudah bisa berhasil mengaplikasikan atau mengkombinasikan warna itu gitu. Nah, kita tinggal ngikutin aja kayak gitu daripada kita agak kesulitan untuk apa namanya memilih warnanya kayak gitu. Eh, yang penting sih kalau pembuat penggunaan warna adalah kontras sih. Bagaimana kita menyajikan kontras yang baik dalam sebuah desain itu sih poin pentingnya kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau kendalanya apa sih kalau di warna kayak gitu? Mas Satria mungkin? Sebenarnya sama sih Pak, cuma sekarang udah mulai bisa nyari untuk warna dipadukan warna ungu misalnya dengan warna apa misalnya. Jadi menentukan color palette-nya dulu sih kalau dari kita berdua ya untuk mix match Oke, itu. oke, siap-siap. Nah, itu sih intinya. Udah nemu ya berarti ya. Ini juga bisa dieksplorasi lagi sih. Ini kayak gradasinya nih, gradasi yang cocok. Dia kalau misalnya ini gini. Kayak dia kalau di Adobe Color ini kayak nyampling warna aja sih. Dia juga bisa ini buat kombinasi-kombinasi berdasarkan ini berdasarkan rumus-rumusnya. Jadi kan ada warna monokromatik misalnya nih setema gitu. Kalau ungu coba ini warna kromatik yang bisa dieksplorasi aja sih aplikasi ini. Itu ini sama sih. Ya nanti dieksplorasi aja. Tapi kalau prinsipnya kayak gitu sih. Kalau saya bisa biasanya kayak ATM warna orang lain gitu yang udah bagus kayak gitu. Lanjut mungkin. Kemudian terkait tipografi, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tipografi itu maksimal 3 sih, 2 sampai 3. Ini jangan menggunakan jenis font yang terlalu banyak, gunakan font yang sesuai prinsip desain. Ini ada resource-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah pernah tahu, jadi font itu ada beberapa jenis kayak gitu. Ada serif, terus kemudian sans serif, terus kemudian tadi mana sih, script, terus ini apa namanya, kreasi, font kreasi kayak gitu. Nah, dan font-font ini dia punya karakter kayak gitu. Yang serif itu contohnya dia untuk menimbulkan kesan elegan, luxury, mahal kayak gitu. Nah, ini contohnya di Rolex dia pakai serif. Terus ini saya tadi agak lupa apa namanya gitu. Tapi font yang ini itu hampir sama dengan serif, cuma dia lengkungannya beda. Kalau ini kan lancip-lancip ya, ini kan nggak lancip. Dia untuk menimbulkan kesan klasik, vintage, strong. Ini contoh brand yang menggunakan. Terus sans serif itu kesannya modern, visioner, contohnya Wardah. Terus script itu contohnya di Coca-Cola dan Instagram. Terus yang ini yang kreasi itu contoh di Fanta dan di Grab kayak gitu. Nah,
ini penggunaannya bagaimana? Penggunaannya jadi ketika teman-teman desain itu persepsi apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman kayak gitu. Kalau persepsinya desain ini berupa desain yang modern, visioner, bisa pakai Wardah, bisa pakai sans serif, contohnya di Wardah. Atau kalau kesannya mau yang elegan atau mahal gitu, bisa pakai serif dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau penggunaan font yang kayak gini biasanya sans serif itu kan ada banyak jenisnya ya. Coba contohnya ini Open Sans, ini kan sans serif. Nuart ini juga sans serif. Ntar agak lolas internetnya. Poppins itu juga sans serif. Nah, kita variasinya itu di ini, di apa namanya, di seputaran ini gitu. Kalau misalnya kita serif gitu ya nanti variasinya misalnya bisa Poppins dicampur dengan Tenor Sans atau dicampur juga dengan Open Sans kayak gitu. Atau kalau misalnya mau pakai dua karakter yang berbeda bisa pakai dua font serif, satu font sans serif kayak gitu. Gitu sih mungkin. Ada pertanyaan mungkin terkait ini? Terkait kombinasi font? Saya tak izin bertanya. Silakan. Kalau ini kan di font ini kan beda-beda kayak A kecilnya nih, Pak. A kecil ada yang kayak E kebalik, ada yang kayak O. Nah, itu misal di dalam satu desain itu beda A-nya ini, A kecilnya itu beda, itu nggak apa-apa berarti. Beda maksudnya pakai dua jenis font. Kan misal ada font dari sama yang Wardah itu kayak beda aja kan, yang A kecil itu loh. Oh, Nah, misal itu dalam satu desain itu kira-kira berpengaruh nggak? Yang A kecilnya itu loh, kan beda ya. Kembali lagi ke nanti hasil akhir perpaduannya sih biasanya. Secara prinsip sih nggak masalah, asalkan secara perpaduan itu kemudian masuk gitu loh, perpaduannya nggak terlalu wagu gitu. Misalnya boleh juga kok, misalnya kita pakai yang script itu, script kayak gini atau tulisan Instagram kayak gini, itu untuk judul besar gitu, terus kemudian isinya itu kita pakai sans serif, banyak detail-detailnya gitu pakai sans serif tuh nggak masalah juga, asalkan kita pandang luas kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dalam desain itu nggak ada yang benar salah sih, tapi pada akhirnya adalah luas enggaknya gitu. Apakah menerapkan prinsip desain itu secara pas atau enggak, secara betul atau tidak gitu. Kan kalau di prinsip desain kan nggak ada kita bahas jenis font kan gitu. Jadi kayak yang penting guideline besarnya itu kita penuhi gitu. Masalah detail variasinya bisa kita mainkan kayak gitu sih. Yang penting masuk aja kayak gitu sih. Ya. Ada lagi mungkin terkait font? Atau oke, cukup? Lanjut mungkin. Nah, terus kemudian saya tadi juga baca di kuesioner terkait permasalahan align atau penyusunan layout. Nah, ini kalau terkait penyusunan layout sebenarnya kalau di Canva itu dimudahkan. Tak buka Canva-nya. Karena ini ada fitur ini nih. Nah, ini kan objeknya kan nggak teratur ya. Nah, kita untuk menteraturkan mudah. Jadi kalau kita pakai Canva itu biasanya ada kotak ini, kotak tepian kan. Ini berfungsi agar desain kita nggak terlalu mepet di sini. Jadi ada white space-nya antara objek paling pinggir dengan tepian paling tepi kayak itu. Kita sesuaikan aja. Terus kalau saya dulu sebelum kenal ini, saya atur manual tuh. Ini di Corel ada juga. Nah, kalau sekarang kita bisa blok aja semuanya. Terus kemudian kita pakai yang posisi. Nah, ini tinggal disamakan aja
sama, ini rata elemennya, terus ini jarak antar elemen. Nah, langsung rapi. Ini juga, oh ini udah pas kayak gitu, tinggal disamakan aja segini misalnya. Nah, ini juga dia punya garis bantu untuk menentukan dia di tengah belum gitu. Ini udah di tengah, terus ini sudah di tengah. Ini kalau di select semua, kita bisa nyari titik tengahnya mana. Nah, udah, ini udah di tengah nih, udah pas di tengah kayak gitu. Jadi ini sangat membantu sih untuk merapihkan sebuah desain kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin terkait layout, atau mungkin permasalahan layout yang biasa dihadapi seperti apa gitu. Mbak Tias mungkin, atau Mas Satria, atau sudah oke? Sudah oke sih, Mas. Oke, lanjut ya. Terus juga bagaimana membuat desain kreatif gitu. Kalau desain kreatif sih saya biasanya cari referensi, balik lagi ke yang tadi di Pinterest mungkin atau di tempat lain. Kalau ada template atau mockup, biasanya saya pakai itu juga. Dan desain kreatif itu sangat dipengaruhi terhadap kemampuan kita dalam menggunakan efek, gradasi, transparansi, jenis font kayak gitu. Nah, saya tadi coba mengaplikasikan bagaimana caranya gitu. Nah, ini saya cari template, cari aja di sini di Canva. Terus ini kan saya nemu template yang ini, saya mau pakai template yang ini, dipakai aja ini. Terus saya mau meredesain yang ini nih. Ini kan ada di UP45 ya, di IG-nya ini. Nah, ini saya masukkan ke dalam template ini, saya sesuaikan tuh, jadinya kayak gini kan, lebih variatif kan. Ini tinggal disesuaikan aja tuh. Ini kan poin pentingnya adalah ini quotes, terus ini yang menyampaikan quotes, ini isi quotesnya kayak gitu. Kemudian ini saya pilih menggunakan warna putih karena agar ininya terbaca, karena tadi kalau di desain yang ini kan kurang terbaca nih gitu. Jadi saya pakai putih. Terus kalau saya mainkan dengan ini color palette yang tadi di awal saya contohkan, itu jadi seperti ini tuh. Ini mungkin kurang terbaca ya teksnya ya, ini bisa dipakai warna hitam mungkin. Nah, tuh, gitu, disesuaikan. Nggak harus kemudian semua warna ini dipakai, itu nggak harus. Tinggal kita sesuaikan aja sih sesuai kebutuhannya kayak gitu tuh. Nah, terus di sini kalau di mungkin teman-teman juga udah pakai di teks itu ada efek di sini. Ini saya pakai ini outline, kasih outline, ini warna. Ini misalnya kita mau pakai yang pink biar kepake. Nih, ini juga bisa. Nih, ada outline-nya. Terus ini pakai transparan. Di sini transparannya. Itu sih. Ya kita perlu menguasai tools sih agar kita bisa berkreasi lebih baik kayak gitu. Tuh, karena ini konteksnya di Canva ya, pakai template yang ada bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait desain kreatif, atau mungkin proses kreatifnya teman-teman ketika mendesain bagaimana, atau ada kendala apa gitu? Atau bingung di apa gitu? Bisa sharing mungkin?
Mungkin dari saya Pak yang cerita. Kalau saya biasanya itu ATM sih, jadi kayak cari feed Instagram eh, fakultas lain gitu, misalnya fakultas psikologi di II atau di UAD gitu-gitu. Terus saya amati, terus habis itu contoh kalau misalnya warna ungunya bagus nih gitu. Terus saya contoh itunya warnanya sama kayak desain-desainnya juga kadang mencari referensi gitu dari fakultas psikologi lain gitu. Oke. Oke sih gitu. Ada kendala nggak? Kendalanya ya pengen lebih kreatif lagi gitu. Saya sebenarnya tuh pengen menciptakan hal yang unik tapi belum nemu. Misal mau cari apa sih yang unik yang cocok buat website ini. Misal fakultas psikologi itu apa sih yang biar beda dari yang lain tuh belum nemu tahu. Oh oke. Kalau terkait itu biasanya kita gunakan apa namanya style. Jadi kayak kita gunakan palette color yang secara kontinu kita pakai palette color itu gitu. Kayak misalnya desain yang ini nih, yang ini dengan yang ini kan palet warnanya sama dan kalau dilihat di IG-nya sama semua, cuma kita bedakan di isinya gitu. Bisa pakai misalnya backgroundnya itu terus gitu, atau komposisi warnanya misalnya ungu, kuning, putih, terus agak pink gitu. Ya kita pakai itu aja, terus nanti tinggal dikreatifkan gitu. Nah biasanya kalau saya sampai di titik sekarang yang kalau saya sih ngerasanya udah lumayan lumayan bisa yang kayak tadi kamu sampaikan itu Mbak Tias, bisa membuat sesuatu yang relatif bagus sesuai dengan keinginan saya itu karena saya menguasai tools. Jadi memang penguasaan tools itu paling penting sih gitu. Kalau terkait apa namanya pemilihan warna dan lain-lain sambil jalan sih, tapi memang yang paling penting adalah penguasaan tools kalau keinginannya adalah seperti itu gitu. Karena bagaimana mungkin kemudian membuat desain yang seperti ini kalau misalnya saya tidak menguasai tools yang ini nih. Kalau saya tidak menguasai tools, maka saya tidak bisa membuat style-style seperti ini kayak gitu, atau buat yang kayak ini misalnya. Atau ini tadinya kopernya itu warnanya nggak ungu, tadinya warna kopernya apa ya kemarin ya, biru atau apa gitu. Nah karena saya belajar untuk menguasai tools, maka saya bisa mengubah warna ini, warna koper ini kayak gitu. Kan ini jadi sepadan kan, warnanya selaras itu. Gitu sih. Jadi kalau dari pertanyaannya Mbak Tias berarti yang perlu kamu lakukan adalah menguasai tools itu sih. Oke, gimana? Menjawab nggak atau gimana? Ada respon? Atau sudah oke? Kita akan lanjut dulu. Oke. Lanjut ya, terkait overthinking. Tadi juga ada yang menuliskan overthinking. Eh, Overthinking bahwa belum pede nih desainnya bagus gitu. Atau ngerasa belum sempurna desainnya. Memang selera desain orang itu kan beda-beda. Dan juga kalau kita desain itu kan kita dibatasi oleh waktu gitu, karena mungkin kita mau ngerjain yang lain lagi atau karena desain kita ditunggu kayak gitu. Nah kalau sepengalaman saya dulu juga ngerasa kayak gitu, overthinking. Tapi saya mencoba perlahan untuk ya udah didesain aja sejadinya, kemudian dikoreksikan gitu. Karena kadang-kadang kita udah jeduk gitu, tapi ternyata si yang order desain atau yang dibuatkan desain dia jangan kayak gini, dirubah lagi kayak gitu. Jadi nggak masalah sih
daripada udah desain 3 jam gitu terus kemudian direvisi gitu. Kan mendingan desain 1 jam terus nanti sembari kita menyesuaikan dengan revisiannya kayak gitu sih. Jadi memang kadang-kadang tidak sesuai dengan idealisme kita gitu, tapi nggak masalah, yang penting nanti ketika dikoreksi kan dapat feedback tuh gitu. Terus juga kemampuan desain seseorang itu akan berkembang sesuai dengan jam terbang, termasuk juga dengan penguasaan tools atau aplikasinya. Kayak gitu sih. Ada masukan mungkin? Atau yang lain? Sudah oke? Oke. Terus kemudian overview ini ya. Overview design. Nah, saya masukkan aja sih mungkin ke teman-teman terutama yang tadi istilahnya mengkonsep kayak gitu. Jadi biasanya dalam kita membuat atau mengelola sebuah Instagram itu pertama kita tentukan dulu tuh target audiens yang mau nonton itu siapa kayak gitu. Nah, kalau menurut saya fakultas IG ini itu yang akan nonton adalah satu internal dari teman-teman, terus yang kedua adalah orang atau anak SMA yang kemudian mau masuk ke sini kayak gitu. Jadi kayak wah aku pengen daftar psikologi nih di UP45, tak kepoin lah Instagramnya kayak gitu. Sehingga mungkin bisa ini di bagian sini, ini kan ada EPMB, Markom, informasi, webinar. Mungkin di sini ditambahi satu sorotan lagi terkait beasiswa. Karena memang kan ya tidak dipungkiri salah satu faktor yang dicari oleh teman-teman yang kuliah kan beasiswa kan. Beasiswa, mungkin bisa ditambahi beasiswa, informasi beasiswa. Terus kemudian ditambahi lagi dengan kegiatan mahasiswa gitu, sorotan-sorotan video-video kegiatan mahasiswa kunjungan atau ngapain gitu, atau ikut seminar gitu. Itu jadi 2 poin itu tambahannya, mungkin akan lebih bagus ya ditambah itu. Terus kemudian ini sebenarnya kalau teman-teman pakai meta bisnis nanti bisa dicoba di search, itu kita bisa menjadwalkan story, kita bisa menjadwalkan posting, dicari aja di YouTube ada tutorialnya. Story itu saat ini kayak ibarat kata kayak lipstick gitu. Kalau ada ininya apa namanya storynya, icon storynya gini, kayaknya kayak berasa bahwa oh akun ini aktif banget gitu. Misalnya nah, orang ada kecenderungan untuk dia mengklik yang ada ini, ada lingkaran story-nya gitu. Karena dia merasa bahwa ini aktif kayak gitu. Nah, kemudian karena mungkin ini kalau disetujui sih, ini saya hanya saran aja sih. Kan yang nonton kan mungkin adalah internal, terus kemudian anak-anak SMA yang dia itu nonton karena dia pengen tahu sesuatu tuh terkait psikologi. Jadi mungkin sudut pandang kontennya selain konten-konten internal kayak itu mungkin bisa juga buat konten yang kayak 1% ini, karir dulu atau nikah dulu tuh. Terus misalnya tips nagih utang anti gagal. Terus kalau anak SMA biasanya apa ya, buku yang wajib dibaca buat lo yang introvert gitu. Ini juga bisa kan, kadang-kadang anak-anak SMA-an kayak saya punya sepupu saya memang sering banget di kamar gitu. Dia nggak agak insecure kalau ketemu sama orang, ngobrol sama orang. Nah, mungkin itu bisa jadi bahasan gitu. Atau ini konten ini semacam ini juga bisa, atau cintaku terhalang weton gitu, itu juga bisa. Dalam artian kenapa kok saya merekomendasikan itu, bayangan saya ketika misalnya saya terpapar dengan fakultas psikologi IG-nya gitu, terus saya sebagai anak SMA kan misalnya saya punya keinginan untuk masuk fakultas psikologi. Nah, ketika saya melihat
konten fakultas psikologi itu relate dengan saya dan isinya membahas tentang psikologi, itu akan menarik buat saya gitu, daripada misalnya saya ke fakultas psikologi yang lain kayak gitu. Nah mungkin itu bisa di apa namanya, di jadi masukan sih kalau menurut saya kayak gitu sih. Tuh, jadi memang ada segmentasi yang nyasar anak-anak SMA kayak gitu. Nah cara jaringnya gimana, mungkin ketika teman-teman UMKM atau study club di psikologi ada acara apa misalnya buat webinar dengan anak SMA, terus kemudian anak SMA itu diajak untuk follow Instagramnya kayak gitu. Jadi dari situ mungkin nanti akan ada anak-anak SMA yang memang tertarik dengan psikologi, terus dia lihat konten-konten menarik dari psikologi UP 45 ini, terus kemudian dia tertarik untuk daftar di psikologi UP 45 kayak gitu sih. Itu masukan dari saya terkait Instagram itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke kita mencoba desain, kita mencoba untuk mengaplikasikan, atau sudah, atau ada kendala apa nih di proses desain? Mbak Alfiantika, Mas Amar, atau Mbak Mailita mungkin, atau Mbak Tias, Mas Satria, ada yang mau didiskusikan atau lanjut ke desain? Iya berarti bener Pak. Katanya Mas tadi bener memang karena ini kan konsep jatuhnya kan lingkar gini ya, universitas, dan memang target audiensnya tuh memang yang harus disorot tuh kayak beasiswa internal misalnya atau calon mahasiswa baru, terus kegiatan mahasiswa nih apa aja. Terus memang bener untuk story itu emang rata-rata orang ngeklik Instagram yang memang aktif gitu loh, yang story-nya muncul gitu. Dan sudut pandang kontennya itu bisa lebih kreatif, misalnya kayak 100% tadi, dan menyesuaikan dengan hal yang dialami calon audiens yang akan melihat Instagram fakultas kita. Sebenarnya itu sih Mas, bener juga. Oke, itu sih tadi saya kepikiran itu aja sih, jadi saya sampaikan. Iya, bener. Iya. Gitu. Kalau ini sedikit cerita tentang 1%, 1% ini kan sebenarnya kayak biro, dia punya biro psikologi gitu. Kayak ketika dia orang kontennya 1% itu, kalau di YouTube-nya terutama ya, dia nerangin misalnya tema tentang yang insecure tadi, introvert ini misalnya. Dia cerita nih konsep-konsep tentang introvert, terus nanti di endingnya kayak kamu punya masalah nih, kamu punya masalah terkait sukar komunikasi dengan orang, bisa nih konsultasi sama kita kayak gitu. Dan itu dimonetisasi. Jadi kenapa sih 1% ini dia konsisten buat konten? Kan harusnya ada imbal balik yang dia dapatkan. Imbal balik yang dia dapat itu uang, tapi dalam bentuk dia menawarkan biro psikologinya gitu. Jadi ada imbal baliknya gitu. Selain mungkin nanti dia bisa endorse gitu ya, karena engagementnya sangat tinggi ya. Gitu. Jadi kayak dia membuat bagaimana caranya Instagramnya itu di framing bahwa kalau kamu punya masalah terkait psikologi atau kamu pengen baca-baca terkait psikologi, mengenal diri kamu lebih baik, ya kamu datang ke 1% gitu. Jadi memang kontennya itu daging gitulah istilahnya, kayak gitu. Makanya orang mau komen, mau nge-save, mau nge-share, mau merekomendasikan. Nah kenapa saya merekomendasikan atau saya memperlihatkan 1%, ya karena memang menurut saya isinya bagus kayak gitu. Nah bayangkan jika IG-nya fakultas itu bisa di-upgrade ke level yang kalau orang pengen tahu terkait psikologi, ya dia datang ke fakultas psikologi UP45 kayak gitu. Tapi memang itu perlu effort yang tinggi sih, memang saya sadari juga gitu, dan perlu pemikiran yang relatif lebih panjang untuk membuat konsepnya kayak gitu. Sudah oke? Atau bagaimana? Kita coba desain.
atau kita sampai jam berapa kira-kira hari ini? Ya, saya masuk Mas Haji. Monggo. Eh, untuk desain kira-kira butuh berapa menit Mas Haji? Kalau di pelatihan ini? Mungkin 15 menit kali ya, pakai template aja sih, nggak masalah. Oh ya, maksimal nanti kita di eh 16.30 ya. Boleh. Misalkan ini seberapa jam, terus nanti Mas Haji akan bahas ya sekitar 16.15 sampai 16.30 deh. Ya, oke, siap. Hmm. Oke, terima kasih Pak Adip. Untuk teknis desainnya, Mas Satria atau Mbak Tias ada ini kan ya, Canva yang biasa untuk desain kayak tadi. Jadi kita buat kayak gini aja, kayak yang saya tadi contohkan. Jadi satu apa namanya desain ini misalnya, kan kalau kita pakai Canva kan kita bisa copy tuh, kita copy terus kemudian kita duplikat di desain ulang gitu. Nah terus nanti silahkan teman-teman cari template dan kemudian dikreasikan kayak gitu dengan menerapkan prinsip desain yang tadi sudah di. Ya, oke, terima kasih. Oke, sudah oke sih. Mungkin udah pakai white space. Terus kemudian ini juga orangnya nunjuk ini. Ini ditambahin elemen kayak apa efek kartun gitu ya. Nah, ini bisa di adjust lagi sih biar lebih maksimal. Ini mungkin bisa di gedein. Ini kan tadi segini. Nah, ini kan masih ada space kosong ini. Masih ada space kosong, ini bisa diatasi dengan ini dinaikkan aja. Dinaikkan. Terus ini yang masih dibuka ini digeser, dikecilin dikit, gak apa-apa. Ini bisa dikontras pakai merah. Ini, oh ini bisa juga, ini bisa di biar nggak terlalu pucat. Outline-nya di warna kuning. Oh enggak. Ininya kecil oke, cuma kayaknya terlalu kecil deh, bisa dibesarin dikit tuh. Terus ini bisa ditengahin, ini kan masih di pinggir kan. Ini juga bisa dibesarkan. Ini udah oke sih yang ini. Nah, ini kan warnanya putih. Ini warnanya oh gini ya. Ini bisa diputih aja sih. Biar lebih kelihatan. Paling kalau mau dibedain ini dikasih outline gitu. Outline ini. Pakai kasih hitam. Gini sih. Udah oke sih menurut saya sih. Ini udah lebih, ini kan diubah kan, udah lebih sudah lebih terbaca tuh ya. Mungkin ini bisa dikasih background putih gitu Mbak Tias.
Baik Pak, yang Iya, di bagian atas itu ya, iya yang betul. logo-logo sama universitas. Iya, betul. Overall sudah oke. Terima kasih Mbak Tias. Oke, yang lain? Mas Satria? Sorry. Kita coba lihat. Oke. Nah ini Mas, cuma saya lihatnya cocoknya lebih warna ini ya, apa namanya? Kuning keoren-orenan ya. Gimana Karena gimana? memang dasar warna psikologi kan ungu. Kalau saya compare warna ungu kayak nggak nyambung gitu jadinya Mas. Hmm, oke. Oh, ini hilang enggak kebuka ya ininya ya. Warna dasarnya apa sih? Ungu apa sih? Ungu, saya lihat kode warnanya dulu Mas ya. Kode warnanya itu apa ya? Gini bisa sih kayaknya. Bisa ya? Jadi ungu tapi dia dituain dikit gitu. Oh iya, paham paham. Kalau dibandingkan dengan yang ini kan jadi penerimaannya nggak kebaca Iya, kan? Nggak, benar ya benar benar kebaca benar. cuma kayak dia itu silau kan. Iya Nah, iya iya iya. kita bisa main ini apa namanya? Kan warna dasarnya ungu, nggak harus Iya. ungu persis, tapi kita bisa main Heeh. di ranah yang dia ungu tapi agak gelap gitu gini. Nah, ini kan akan lebih terbaca ya. Iya iya paham paham paham. Ya. Terus ini gambar orangnya. Tak. Ini potong aja. Oh, ini jadi satu ya. Ini diturunin dikit. Nah, ini kan biar oh ini jadi satu ya. Oh, oke. Iya. Enaknya ini dibuat beda aja sih. Bisa. Woi. Nah, ini fontnya bisa dibuat lebih lebih ramping. Dia pakai apa ini? Track aerobik ya. Ini kalau nggak di bold. Ini kan tadi di bold semua kan. Jadi kayaknya kayak dia flat semua kan. Flat Iya bold semua. benar Ini di bold. mungkin akan lebih baik kalau ini nggak di bold. Gini sih mungkin. Nah, bisa ini kayak ya coba. Ini logonya hilang tadi ya.
Ini harusnya di sini sih. Ini kan deketin logonya gedein. Ini bisa gini, naikkan dikit. Hey, ini gimana kira-kira? Iya, Jadi better sih Mas. Penggunaan waktu jadi dan memang ketimbang. kalau di sini tadi itu, ini permasalahannya, ini luangnya kan banyak nih. Nah, ini bisa diatasi dengan ini dinaikkan gitu. Terus kemudian ini sudah oke ya, menonjol ya. Cuma ini sama ininya sama background birunya kan jadi kayak kurang nyatu gitu, kontrasnya kurang bagus. Nah, itu bisa diatasi dengan ungu, walaupun ungunya nggak sama persis dengan ungunya kampus, cuma digelapin dikit lagi nggak masalah sih menurut saya sih. Terus kemudian ini, kalau ini tadi, ini kan jarak ini loh, jarak antara yang masih ini sama dibuka sama semua jenjang ini kan rengket, tapi ini relatif lebih lebih lebar kan. Nah, terus ini kayak, jadi ini kayak gimana ya bahasanya ya, kayak sebenarnya kan ini kelompok-kelompok kata kan, kayak penerimaan mahasiswa baru, terus kelompok selanjutnya masih dibuka semua jenjang, terus dibuka hingga ini, terus informasi ini. Nah, ini bisa dimainkan lagi di space-nya tadi, white space-nya, jadinya kayak gini nih. Ini bisa dikecilin sih nih. Nah, ini kan lebih kerasa kalau ini kita kelompokkan kan. Nah, ini kelompok sendiri, ini kelompok sendiri gitu sih. Atau ini kalau misalnya kurang besar kayaknya bisa di adjust juga. Nah, gini sih. Nih. Itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, berarti space kosong di bagian tulisan mahasiswa baru tuh Mas naikin ya bagian fotonya Mas ya biar nggak terlalu kosong gitu ya. Biar biar balance. Biar balance. Tadi kan di materi desain ini kan ada prinsip balance nih. Mana ya tuh ya? Nih, balance. Kayak kerasa imbang gitu antar antar ini, antar objek, tepi gitu. Kalau ini kan lebih imbang kan jaraknya nih, jarak. Sedangkan ini kan kerasa kayak ini terlalu besar white space-nya gitu. Itu sih. Tuh, ini kecilin dikit juga nggak apa-apa sih, dikit. Segini. Gitu. Tapi sekali lagi kembali juga ke preferensi desain orang, beda-beda sih. Nah, kalau menurut saya sih mungkin dengan dibeginikan, ini dibesarkan, terus kemudian ini dikelompokkan, orang ketika melihat poster ini dia akan lebih enak gitu bacanya. Nih, kelompok sekelompok. Kalau ini kan kayak jeda antar tulisan kan hampir sama ini, terlalu dekat gitu. Untuk perbandingan besar font segini dengan space segini itu kerasa terlalu dekat, terlalu rengket gitu. Atau ini sebenarnya juga bisa
geser dikit. Oh enggak ding, sedikit sini gitu sih. Ada ini pertanyaan lain atau punya teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa share lagi? Mbak Alfiantika mungkin, atau Mbak Melita, Mbak Putri? Untuk ini aja sih, bahan kita belajar bersama aja sih, nggak harus perfect karena nggak dinilai juga. Atau sudah dicukupkan? Bagaimana Mbak Alfiantika atau Mbak Melita atau Mbak Putri? Lanjut atau kita lanjutkan aja ya, gak apa-apa. Itu kemudian slide terakhirnya mana ya? Nah, kesimpulannya itu setelah kita tadi berbicara terkait prinsip desain grafis, terus kemudian kita coba bedah bagaimana aplikasi prinsip itu di desain-desain orang lain. Kemudian teman-teman juga sudah mencoba untuk mendesain dengan mengaplikasikan prinsip desain grafis. Kesimpulannya adalah semua orang itu dia memiliki potensi untuk jadi seorang desain grafis asalkan mereka memahami prinsip-prinsip dasar desain grafis. Memang tidak apa ya, tidak instan sih memahami prinsip desain grafis itu. Saya dulu dapat materi desain grafis itu kelas 1 SMK 2000 berapa itu, 2012 2013, dan saya memahami prinsip desain grafis itu setelah 9 tahun setelah itu gitu. Karena memang waktu itu saya nggak terlalu intens desain sih, tapi ketika setelah 9 tahun pasca saya dijelaskan itu, saya mulai paham karena memang saya aplikasikan kayak gitu. Saya banyak aplikasikan dan sedikit-sedikit jadi ngerti, oh ternyata balance itu yang kayak gini, ternyata pentingnya kontras itu ini, dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi kuncinya sih adalah praktek, mencoba mengamati, tiru, modifikasi, dan sambil mencoba untuk menerapkan prinsip ini gitu. Nanti lama-lama seiring dengan berjalannya waktu teman-teman pasti akan paham sendiri kok kayak gitu. Terus prinsip-prinsip desain grafis ini penting, sangat penting malah, karena dia itu jadi fondasi atau pijakan dasar ketika kita membuat sebuah karya yang kemudian harapannya nanti efektif dan efisien dan estetis juga. Ini kaitannya dengan makna dari desain grafis itu sendiri untuk mengantarkan sebuah pesan, sehingga orang akan secara efektif menangkap, oh ini promo, oh ini info lowongan kerja, info penerimaan mahasiswa baru kayak gitu. Dan tentu estetis juga gitu. Sehingga harapannya dengan apa namanya, terus belajar dengan mengaplikasikan prinsip desain, kemampuan teman-teman nanti akan berkembang gitu. Itu sih mungkin dari saya. Terakhir mungkin ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Adib. Atau sudah oke? Atau mungkin teman-teman juga bisa catat nomor saya, silakan, nanti feel free aja untuk WA, gak masalah, silakan bisa dicatat. Nanti kalau misalnya kadang-kadang kan ketika kita ikut sharing kayak gini belum kepikiran tuh, tapi nanti ketika proses desain lagu kepikiran kayak gitu biasanya. Nah,
Kalau sudah cukup, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu teman-teman dan partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.